Tempat tinggal baru. Apa kau sudah selesai? Baru saja. Radit menghela nafas sambil meletakkan kepalanya di bawah leher Nada. Kalau begitu minggirlah. Yis, apa kau tidak bisa romantis dikit dengan suamimu? Baru juga kita selesai. Kan kenapa kau suruh aku minggir? Baru juga kita selesai kan? Kenapa kau suruh aku minggir? Protes Radit pada Nada dan tetap saja tidak mau mengangkat kepala dan badannya dari tubuh Nada. Aku lapar sekali sekarang. Aku ingin melihat ada apa di kulkasmu. Jawab Nada jujur pada Radit. Apartemen ini tidak ditinggali. Hanya tempat singgah saja deh Nada. Tidak ada makanan di sini kecuali air. Jawab Radit masih dalam posisi yang sama. Dirinya sungguh kelelahan setelah hampir 2 jam bermain bersama Denada. Tapi aku lapar sekali. Aku tidak bisa tahan lagi sekarang. Aku mau makan. Bangunlah dulu, carikan aku makanan. Kamu mau makan apa sayang? Tanya Radit akhirnya beralih juga dari atas tubuh Nada ke samping Nada dan mengambil teleponnya di nakas. Belikan aku udon ya, pinta Nada memelas sambil tersenyum kepada Radit. Sebentar ya, aku hubungi Sandi dulu. Radit diam sambil terus mengetik di handphonenya, mengirimkan pesan kepada Sandi setelah bicara pada Nada. Kenapa kau selalu menyuruh Sandi sih? Kasihan sekali dia mengerjakan semua perintahmu. Apa kau menggaji cukup besar? Tidak sebesar pengorbanan keluarganya bagi keluargaku. Jawab Radit singkat. Apa keluarganya sudah bekerja lama denganmu? Radit mengangguk. Kakaknya bekerja sebagai asisten Eyang. Ayahnya sampai sekarang masih menjadi orang kepercayaan Eyang. Dan sejak aku memutuskan untuk mengurus perusahaan keluarga Prayoga, Sandi yang membantuku. Radit menjawab sambil menaruh handphonenya di atas nakas, kemudian menarik selimut ke atas menutupi tubuh Nada dan tubuhnya. Ternyata dia adalah keturunan orang kepercayaan keluargamu ya. Berapa gajinya? Nada semakin kepo. Aku tidak tahu berapa gajinya, tapi mungkin menyentuh angka $1 juta. Semuanya Eyang yang mengatur, karena pekerjaannya sangat penting di perusahaan kami. Wah, besar juga gajinya. Beruntung sekali wanita menjadi istrinya ya. Dwing. Apa sekarang kau bermimpi menjadi istrinya Sandi? Jari telunjuk Radit baru saja membuat kepala Nada bergerak dari depan ke belakang. Setelah sentuhannya di dahi Nada, wajah Radit juga sudah menunjukkan wajah kesal kepada Nada. Aduh, apaan sih? Aku kan hanya memuji Sandi, bukan berarti aku mau menjadi istrinya. Nada mencibir pada Radit. Awas kalau kamu bahas lagi soal istri Sandi. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Memang kamu mau menghukumku seperti apa lagi? Semua hukumanmu aku sudah pernah merasakannya. Kau berani menggodaku terus ya? Ampun. Aku tidak akan bicara macam-macam lagi. Biarkan aku makan dulu. Anakmu nanti bisa mati kelaparan. Memang kau mau anakmu di dalam perutku mati kelaparan? Ancam Nada pada Radit supaya Radit menjauhkan tangannya dari tubuhnya Nada. Malam itu, Nada merasa sangat bahagia karena bisa bersama dengan Radit tanpa harus tinggal satu atap dengan Viola. Hubungan Nada dengan Radit akhirnya membaik setelah Binisi menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. Nada sudah bisa mengontrol dirinya dan tidak lagi cemburu buta kepada Radit. Bisakah kita tinggal di sini untuk sementara waktu? Tanya Nada pada Radit saat mereka sedang menyantap udon di meja makan. Radit mengangguk. Aku senang kalau kau mau tinggal di sini. Lokasinya sangat dekat dengan kantorku, dan aku bisa pulang cepat. Tapi kalau aku tidak ada di apartemen, aku akan menyuruh Nisi untuk datang ke sini menemanimu. Aku juga akan menyuruh ajudanku untuk menunggu di depan apartemen ini, sehingga tidak ada yang bisa mendekat ke sini. Butik Viola ada di lantai 3, dan merupakan butik terbesar di mall ini. Dulu Viola sering gunakan apartemen ini sebagai tempat istirahatnya kalau dia sedang lelah berada di butik. Tapi apartemen ini sekarang sudah aku ganti pinnya. Dia tidak akan masuk ke sini lagi. Selain itu, aku juga akan menaruh penjaga di depan supaya Viola tidak lagi macam-macam padamu. Apa menurutmu itu cukup? Atau kau butuh pengamanan yang lainnya? Nada menggelengkan kepalanya.
Semua sudah lebih dari cukup, tapi apartemen ini tidak punya kamar pembantu. Bagaimana nasib ini sih? Tanya Nada setelah menelan udon dalam mulutnya. Dia tidak akan menginap di sini. Aku tidak suka ada orang di apartemen selain aku dan orang yang aku cintai. Ningsih akan pulang dan datang kembali ke sini setiap harinya kalau aku pergi kerja. Nada cukup puas dengan jawaban dari Radit dan tidak lagi memberikan pertanyaan kepada Radit. Apa besok bisa menemaniku main ice skating lagi? Radit mengangguk. Yeay. Nada bertepuk tangan mendengar apa yang dikatakan oleh Radit. Malam itu Nada sangat bahagia sekali. Sudah menemukan tempat tinggal baru yang bisa ditempati bersama Radit tanpa gangguan dari Viola. Nada tadinya kepikiran untuk tinggal di rumah besar. Namun apa yang dikatakan oleh Radit ada benarnya juga menurut Nada. Terlalu banyak orang di sana, sehingga dirinya kurang mendapatkan privasi. Berbeda dengan di apartemen ini yang semua fasilitasnya dapat dinikmati tanpa gangguan satu orang pun. Bisa kau carikan untukku baju renang? Radit menghentikan tangannya dan menyuap makanan lalu meletakkan alat makannya dan menatap Nada. Apa kau ingin pindah ke apartemen ini karena kolam renang itu? Nada mengangguk berkali-kali dan tentu saja tersenyum di wajahnya. Ah, jadi kau ingin bisa berenang tanpa ada yang mengganggumu. Nada mengangguk lagi dengan senyum yang masih ada di wajahnya. Mau berenang sekarang? Is, ini sudah malam ya. Masuk angin nanti kalau berenang malam-malam. Protes Nada pada Radit sambil menggelengkan kepalanya. Lihatlah dulu, ayo. His, aku tidak mau. Lagian sekarang aku tidak bawa baju renang, dan aku masih ingin makan udonku. Aku masih ingat bagaimana dia banyak sekali meminta padaku saat kami ada di kolam renang di Ubud. Aku tidak akan pernah terjebak lagi olehnya. Apalagi sekarang aku sedang capek kayak gini. Enak saja dia. Nada tidak peduli dengan bujukan Radit sama sekali, dan terus saja mau makan udonnya. Ter. Radit segera mengambil handphone di kantongnya setelah getar telepon. Iya bu, jawab Radit menyapa seseorang di ujung teleponnya. Dia menunggu jawaban. Aku sekarang ada di apartemen di Aurora Tower. Dia menunggu jawaban. Baiklah, aku akan segera ke sana. Radit menjawab dengan wajahnya yang berubah menjadi tegang dan terlihat sangat ketakutan. Klik. Kenapa wajahmu menjadi seperti itu? Apa terjadi sesuatu yang buruk di rumah? Nada meletakkan alat makannya dan menatap Radit dengan perasaan yang ikutan panik juga. Eyang mendapatkan serangan jantung. Sekarang Eyang ada di ICU. Aku harus ke rumah sakit sekarang.